Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sinta Putri Mardiana. Semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai prosedur pencarian informasi melalui search engine atau mesin pencarian, di mana dalam memanfaatkan internet dalam kegiatan administrasi perkantoran, ada sebuah kegiatan, yaitu kegiatan pencarian sebuah informasi melalui aplikasi search engine. Yang sering kita gunakan adalah Google. Dan bagaimana cara agar mesin pencarian dapat dilakukan dengan efektif, yaitu yang pertama, mencari kata-kata tertentu. Salah satu search engine yang sudah dijelaskan, misalnya kita akan menggunakan Google untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Jadi kita menggunakan kata-kata tertentu tersebut sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita dapat memanfaatkan Google dengan mencari kata frase. Kita harus menambahkan tanda kutip pada awal dan akhir dari frase yang kita gunakan sebagai kata kunci. Misalnya, kita ingin menggunakan frase teknologi komputer, maka di awal dan di akhir perlu dibubuhkan tanda petik. Hal ini digunakan supaya apa yang kita cari sesuai dengan frase atau kata kunci yang kita masukkan. Perkembangan teknologi berpengaruh kepada kegiatan korespondensi, atau yang sering kita sebut adalah mengirim surat secara elektronik, atau sering kita sebut dengan istilah email. Bagaimana cara dan aturan penggunaan email? Dalam penggunaan atau pengiriman email, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengirim email. Yang pertama, pastikan mengisi subjek dengan jelas dan benar. Yang kedua, pastikan isi pesan tertulis singkat dan jelas. Yang ketiga, pastikan membaca kembali isi pesan sebelum mengirimnya. Yang keempat, pastikan alamat pengirim tertulis dengan benar dan tepat. Yang kelima, pastikan tata bahasanya dengan tepat dan benar. Yang keenam, pastikan tidak ada kata-kata yang tidak panas atau tertulis dalam huruf besar karena akan menyebabkan terjadinya misunderstanding. Yang ketujuh, pastikan email bukan pesan berantai. Yang kedelapan, pastikan isi email bukan bertujuan hal yang tidak benar. Yang kesembilan, pastikan email Anda bukan pesan sampah. Yang terakhir, pastikan email tersebut terkirim. Ini adalah beberapa aplikasi yang sering kita gunakan ketika kita ingin mengirim surat secara elektronik. Yang biasanya digunakan oleh seseorang yaitu Gmail ataupun Yahoo. Perkembangan teknologi modern saat ini berpengaruh pada dunia perkantoran atau administrasi perkantoran, di mana dalam penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara online, atau yang sering kita dengar istilahnya yaitu cloud. Cloud adalah penyimpanan file ke awan yang memungkinkan dapat mengaksesnya dari mana saja dan mempermudah untuk berbagi file dengan keluarga atau teman. Hal ini mempermudah dalam kegiatan administrasi atau kegiatan yang lain. Contoh penyimpanan dokumen secara online yaitu ada iCloud, ada Dropbox, ada Google Drive, dan ada OneDrive.
Selanjutnya, perkembangan internet juga berpengaruh pada kegiatan transaksi proses jual beli antara satu orang dengan orang lain, yaitu menggunakan sistem e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah implementasi sistem e-commerce mengenai mekanisme transaksi jual beli dan pembayaran via internet atau digital. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan transaksi digital atau e-commerce. Yang pertama, security atau keamanan, di mana data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif seperti nomor kartu kredit atau password tidak boleh sampai dicuri oleh pihak yang tidak berhak karena akan dapat disalahgunakan di kemudian hari. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan, di mana perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya, seperti bank. Yang ketiga ada integrity, yaitu sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Yang keempat ada authentication, di mana di sini adalah proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak. Yang kelima ada authorization, yaitu mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seseorang konsumen untuk melakukan pembelian atau adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli. Yang terakhir ada insurance, di mana kondisi ini yaitu konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet atau tidak melanggar hukum dan memiliki sistem yang aman. Sekian presentasi dari Ibu, semoga kalian dapat memahami dan membaca kembali. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.